baru saja membaca di medsos Twitter ya. Jadi ada suatu berita yang tidak mengenakan tentang seorang pengusaha akomodasi yang tertipu dengan penipuan berkedok booking villa. Jadi teman-teman, kronologisnya seperti ini ya. Jadi ada seorang pengguna Twitter yang menuturkan tentang penipuan berkedok booking villa yang terjadi terhadap dirinya sendiri. Jadi di sana dia juga menganjurkan untuk men-share pengalaman ini agar tidak terjadi kepada teman-teman yang lain, terutama orang-orang yang berbisnis atau memiliki usaha di bidang akomodasi, hotelier, dan mungkin juga buat teman-teman sendiri yang sering melakukan transaksi booking melalui travel agent ya. Jadi kronologi penipuan booking villa itu seperti ini guys ya. Jadi di dalam akunnya Twitter @benjoisme itu dia menceritakan bahwa kronologis penipuan yang dialaminya itu terjadi pada hari Minggu 27 Maret 2022. Jadi baru banget ya. Dengan pelaku penipuannya itu bernama Alex. Jadi sini aku sebutkan aja ya. Dan tentu saja ya itu bukan nama aslinya pastinya. Yang Alex ini berpura-pura ingin menyewa villa milik keluarganya. Jadi awalnya memang tidak mencurigakan ya, normal-normal aja. Si Alex ini ingin menyewa villa yang dijual oleh si Benjoisme ini selama 3 hari, dan si Alex ini mengaku sudah transfer uang sebesar 6.600.000 untuk sewa villanya 3 hari. Oke, jadi dia transfer 6.600.000 tanpa nego apapun, dia langsung transfer. Cuma transferannya itu menuju ke rekening ibunya. Jadi si Benjoisme ini menggunakan rekening ibunya sebagai transaksi untuk penyewaan villa. Dan tidak lama kemudian si Alex ini, sang penipu ini, meralat waktu lama penginapannya, dan si Benjoisme harus mengembalikan uang si Alex ini sebesar 2.200.000. Sebab si Alex ini butuh uang cepat dari si Benjoisme ini, dan si Benjoisme ini juga tidak sempat untuk menanyakan mengenai mutasi transferan si Alex ini kepada ibunya. Dia main kembalikan uangnya sebesar 2.200.000 begitu saja dengan menggunakan uang pribadinya di kala itu ya. Dan itu terjadi begitu cepat. Dan kemudian tak sampai di situ juga, ternyata si pemesan villa, si Alex ini juga memesan yang namanya catering untuk 3 hari 2 malam. Dan mereka pun sepakat dengan harga yang tanpa dinego juga. Dan lagi-lagi si Alex ini langsung mentransfer uang ke rekening ibunya dengan harga yang sudah disepakati, dan dia juga memberikan screenshot mengenai mutasi transferan tersebut. Nah, seperti kejadian sebelumnya, si Benjoisme ini juga diminta untuk mengembalikan uang catering lebihnya itu sebesar 1,5 juta. Bahkan si penipu ini, si Alex ini meminta untuk ditransfer kembali uangnya secepat-cepatnya karena dengan alasan bahwa kantornya sudah mau tutup. Karena kondisi dari Benjoisme yang pada waktu itu lagi menyetir ya, dan tidak sempat untuk menelpon ibunya untuk menanyakan tentang mutasi rekening itu, akhirnya beliau pun mentransfer kembali uang catering itu dengan jumlah 1.500.000. Dan ternyata sesampainya di rumah, si Benjoisme ini sudah ada di rumah, dia langsung menanyakan perihal transferan itu kepada ibunya. Dan ibunya mengaku bahwa belum ada transferan dari pemesan villa bernama Alex. Oh no! Dan kemudian si Benjoisme ini memeriksa di aplikasi pelacak kontak. Kemudian dia menemukan bahwa banyak yang menamai si Alex ini adalah seorang penipu. Barulah dia sadar bahwa dia baru saja tertipu sebesar 2,5 juta akibat dari penipuan berkedok booking villa ini. Akhirnya si Benjoisme ini merasa tertipu dan sangat marah karena kehilangan uang yang besar baginya, dan dia pun mengingatkan
ini untuk selalu berhati-hati dalam dealing penipuan booking villa secara online kepada teman-teman yang ada di media sosial. Dalam kutipannya itu dia berkata, akhirnya gue marah. Gimana gue nggak marah ya, namanya juga ditipu. Apalagi gue ini jobless dan butuh biaya untuk istri yang lagi hamil, dan malah hilang uang 2,5 juta. Buat gue uang itu sungguh besar dan bermakna. Jadi zaman sekarang hati-hati deh sama orang yang kelihatannya baik tapi anjing, kata dia. Dan setelah dihitung-hitung ternyata kerugiannya itu bukan 2,5 juta guys, ternyata 3 juta. Jadi bagaimana menurut teman-teman semua mengenai kronologi kejadian penipuan ini? Aku harap teman-teman tidak terjadi hal-hal seperti ini ya. Di sini kronologi yang aku tangkap bahwa kenapa si Ben Joisme ini bisa tertipu. Yang pertama adalah karena rekening untuk sewa villanya itu bukan milik dia dalam transaksi, sehingga dia sangat susah untuk mengecek kebenaran transaksi transferan melalui bank. Padahal itu fatal banget guys ya, jika teman-teman memang memiliki usaha di bidang travel. Tentu saja ya, kalian harus memiliki rekening pribadi sendiri, dan otomatis kalian juga harus membuat rekening itu bisa transaksi online. Jadi kita bisa mengecek secara detail setiap saat yang kita mau. Kita tinggal login melalui HP kita dan kita bisa mengecek mutasi, transferan, uang masuk dan keluar setiap saatnya. Dan kedua juga, setiap kita menerima telepon dari orang yang tidak kita kenal, kita harus tenang, jangan mengikuti apa yang setiap dia mau, karena kalian tahu sendiri bahwa sekarang itu banyak sekali penipuan melalui telepon ya, dan itu mereka menggunakan teknik hipnotis melalui suara aja ya. Jadi kita bisa dikontrol melalui suara aja, jadi kita bisa melakukan apa yang si penipu ini mau dengan hanya mendengarkan suara di telepon itu aja. Jadi teman-teman, aku harap kalian hati-hati ya dalam melakukan bisnis online, tidak hanya untuk booking hotel ya, tapi apapun itu ya, jual beli melalui online. Oke, itu aja mengenai info video kali ini. Semoga ada pembelajaran dari video ini. Thank you for watching guys, and I'll see you on my next video. Bye bye.